Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ledakan. Suara gemuruh bergema di antara langit dan laut, mengguncang kehampaan. Di laut yang dilanda badai, ombak bergulung, dan sebuah kapal harta karun hitam bersiul ke sisi ini. Pria itu adalah perahu terapung yang Tuan Kaisar katakan. Begitu pikiran ini muncul di benak Dao Jun Cilong, transmisi suara Suyi terdengar di telinganya, kamu bersembunyi di tungku untuk memperbaiki langit terlebih dahulu. Hati Cilong Dao Jun membeku, meskipun dia tidak tahu situasinya, dia masih setuju dengan tegas, oke. Segera, dia berubah menjadi sinar merah dan menyapu tungku perbaikan langit. Suyi membalik tangannya dan menyingkirkan tungku, berdiri diam. Ketika dia melihat kapal harta karun hitam melewati badai yang mengamuk dan semakin dekat, dia sedikit mengernyit. Ini bukan pelampung. Tepat setelah membuat penilaian ini, ada tawa yang jelas dari kapal harta karun hitam. Li Xuanjun, akhirnya aku menunggumu. Suara itu masih bergema, kapal harta karun hitam melesat keluar dari wilayah laut pusaran darah, dan berhenti di kehampaan ribuan kaki jauhnya dari Suyi. Berikutnya, sekelompok sosok muncul di kapal harta karun hitam. Dia dipimpin oleh seorang pria dengan pohon giok menghadap angin. Dia mengenakan jubah perang berwarna tinta, dengan kulit yang cerah. Dia memiliki sepasang mata phoenix yang mempesona, panjang dan sempit sebagai pisau. Di sampingnya, berdiri seorang wanita tua yang bersemangat. Wanita tua itu mengenakan rosario tulang sebesar kepalan tangan di lehernya, membawa tas kain abu-abu, dan memiliki sepasang mata segitiga cekung, yang terlihat dingin dan menakutkan. Ini adalah putra Dewa Qin Jiansu dan para pelayannya. Ketika dia melihat mereka berdua muncul, Su Yi segera mengerti. Slip batu giok yang terkait dengan petunjuk kapal terapung difoto oleh Qin Jiansu di pelelangan, dan kemudian dikirim kembali oleh Dewi Xining dan jatuh ke tangannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Qin Jiansu dan yang lainnya muncul di sini. Namun, ketika dia melihat sekelompok sosok di belakang Qin Jiansu, Su Yi sedikit terkejut. Kelompok ini terdiri dari pria dan wanita, total ada 13 orang, melihat pakaian mereka berasal dari kultus Shen Huo. Kekuatan sihir yang diciptakan oleh Kaisar Pingtian Nan Pingtian. Tampaknya ketika Qin Jiansu pertama kali datang ke alam abadi, itu diambil oleh kultus Shen Huo. Su Yi diam-diam berkata, "Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah itu kejutan?" Su Yi berkata sambil berpikir, "Kamu sudah lama menungguku di sini." "Bagus." Qin Jiansu berkata dengan tenang, "Saya datang ke laut ini setengah bulan yang lalu, tetapi sayangnya, saya hampir mencari di area pusaran darah, tetapi saya tidak menemukan apa yang disebut perahu apung. Harta karun." Saat dia berbicara, dia tertawa, "Namun, aku di sini bukan untuk berburu harta karun, tetapi untuk menemukanmu, jadi aku tidak bisa membicarakan penyesalan." Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Qin Jiansu tertawa dan menghibur, "Jangan takut, meskipun perilakumu membuatku sangat marah pada pelelangan itu, tapi aku tidak sekecil itu, aku menunggumu kali ini, tidak ada apa-apa. Lebih dari satu hal." Berbicara, dia mengedipkan mata pada wanita tua di sampingnya. "Di masa depan, saya tidak akan khawatir tidak bisa terbang ke atas. Untuk merekrut saya." Su Yi tampak aneh. Itu bisa dimengerti. Mata segitiga cekung wanita tua itu menunjukkan sedikit kebanggaan, "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, cukup untuk mengubah takdir masa depanmu, kamu tidak boleh mengecewakan apresiasi tuan mudaku." Qin Jiansu tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir tentang Xining. Jika Anda bergabung dengan kam saya, Xining tidak akan melakukan apa-apa." Dia berkata, matanya menjadi tidak dapat dipahami, "Untuk menunjukkan ketulusan, saya tidak keberatan mengungkapkan sedikit rahasia kepada Anda. Sekarang, situasi Xining menjadi sangat buruk, menurut saya. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan Istana Naga, dia kemungkinan akan menghadapi kejadian yang tidak terduga." Mata Su Yi sedikit menyipit. Dengar apa maksud orang ini, Xining telah menjadi sasaran musuh tertentu. "Jangan pikir aku khawatir." Qin Jiansu memiliki sikap santai, dan ada sedikit schadenfreude dalam nada suaranya,
jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencoba meminta bantuan Si Ning sekarang untuk melihat apakah dia bisa datang ke laut berdarah ini tepat waktu. Su Yi sedikit mengernyit. Dia secara alami mendengar implikasi Qin Jiansu, yaitu, pada saat ini, tidak mungkin bagi Si Ning untuk menyelamatkannya. Bisakah Anda memikirkannya? Wanita tua itu bertanya. Su Yi berkata, bagaimana jika aku menolak? Wanita tua itu tidak bisa menahan senyum, dan berkata, Yang Mulia, sebaiknya Anda melihat situasi dengan jelas sebelum membuat keputusan. Orang tua itu hanya bisa memberitahu Anda bahwa Anda ditakdirkan untuk tidak melakukannya. Mampu menanggung konsekuensi seperti itu. Orang-orang dari Sekte Shenhuo juga tertawa, mata mereka lucu. Karakter yang tidak bisa terbang, apakah ada jalan keluarnya? Su Yi juga tersenyum dan berkata dengan ringan, jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan mendapatkan teks rahasia Istana Naga. Ancaman. Tidak. Kata-katanya nyaring, mengungkapkan kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Su Yi mendengus dan berkata dengan wajah bingung, aku sangat ingin tahu, tidakkah kamu khawatir tentang penderitaan para dewa dan memengaruhi jalanmu untuk menjadi dewa? Dia benar-benar bingung. Awal era kejatuhan abadi, malapetaka itu menyelimuti dunia abadi dalam aturan Zhou. Orang-orang tua seperti Sue Xiaozi, Jiang Taya, Nan Pingtian, yang menginjakkan kaki di peringkat Taixuan telah lama menyusut dan tidak berani menunjukkan jejak mereka di dunia. Belum lama ini, di alam rahasia Kunwu, putra Dewa Qingqiao datang ke negeri Dongeng, jelas memiliki kekuatan mengerikan dari peringkat Taixuan, tetapi dalam kasus kematian tragis pembantunya Bai Liu, dia tidak berani mengekspos tembakan kekuatan. Membandingkan keduanya, Qin Jiansu dan wanita tua itu tampak sangat tenang dan sepertinya tidak takut dengan bencana. Bukankah Si Ning memberitahumu? Qin Jiansu menunjukkan ekspresi kasihan, sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai orang aslinya, jika tidak, mengapa dia menyembunyikan ini? Segera, dia tersenyum dan berkata, nah, agar kamu dengan tulus bergabung dengan kampku, aku akan memberitahumu itu. Kami yang berasal dari domain dewa secara alami takut akan pukulan dari bencana Tuhan, tetapi kami hanya takut. Su Yi berkata, sejauh yang saya tahu, orang-orang seperti Anda, jika Anda tidak menekan kultivasi Anda, bahkan jika Anda menutupi aura Anda, sangat mudah untuk mendapat masalah. Qin Jiansu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ya, kita semua perlu menekan kultivasi sejati kita untuk menipu dan menghindari kekuatan, bencana Tuhan. Dia mengubah topik pembicaraan, Anda bisa. Jadi bagaimana? Di alam abadi hari ini, semua karakter di alam besar telah menyusut. Melihat dunia ini, siapa yang bisa melawan kita? Berbicara, radian yang percaya diri dan menghina muncul di bibirnya. Singkatnya, di dunia saat ini, kita adalah kelompok orang yang tertinggi dan terkuat. 13 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi dari Sekte Shenhuo semuanya menunjukkan tatapan rindu. Memang, di depan Putra Dewa, Raja Abadi ini tidak cukup untuk dilihat. Bahkan jika peringkat Taiwu bisa berdiri, itu tidak akan berhasil. Apakah kamu tidak takut dewa-dewa itu keluar, mengabaikan pukulan para dewa, dan menunjukkan semua kekuatan mereka? Dalam arti tertentu, di dunia abadi saat ini, karakter setingkat dewa anak itu memang bisa disebut tertinggi dan kuat. Tapi Su Yi tidak menganggapnya serius dan berkata, lagi pula, aku masih takut pada dewa dan bencana, dan aku harus menekan kultivasi. Semuanya. Seorang raja abadi dari Sekte Shenhuo tenggelam dan berkata, dari zaman keabadian hingga saat ini, tidak sedikit orang Taijing yang meninggal di bawah bencana dewa, bahkan banyak raja abadi telah mati di bawah kekuasaan dewa. Bencana, mungkinkah Yang Mulia tidak takut dengan bencana ilahi? Su Yi berkata jangan takut. Semuanya. Qin Jiansu tidak bisa menahan tawa, dan berkata adalah baik untuk memiliki keberanian, tapi itu bukan modal sombong. Anda lagi pula, Anda belum melihat bencana mengerikan dari Tuhan, jadi kamu berani begitu tidak bermoral. Wanita tua itu sedikit tidak sabar, dan mengerutkan kening, berhentilah berbicara omong kosong, sekarang kamu dapat membuat keputusan. Dengarkan dengan jelas, jangan paksa lelaki tua itu untuk melakukannya sendiri.
Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Suyi. Suasana kawasan laut ini pun menjadi tegang. Kekosongan di sekelilingnya sunyi. Suyi tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu mencobanya? Wajah wanita tua itu tenggelam. Qin Jiansu menghela nafas pelan dan bergumam, mengapa saya memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan undangan yang hangat, tetapi tidak berhasil? Apakah dia pikir saya terlalu baik untuk berbicara? Dia menatap wanita tua itu. Wanita tua itu berkata tidak, itu karena dia tidak tahu langit dan bumi, dan dia harus mengalahkannya untuk mendapatkan beberapa pound dan tael dari dirinya sendiri. Kalau begitu, kalahkan dia. Qin Jiansu menggosok tangannya dengan ringan dan berkata perlahan, jika dia terobsesi, dia harus bangun dan berlutut di depanku untuk menunjukkan ketulusannya. Ini. Sosok wanita tua itu keluar dari langit dan keluar dengan kasar. Saat berikutnya, bulan purnama merah muncul di langit, seolah terbakar, itu menekan Suyi. Ledakan. Kekuatan penghancur yang kejam dan tak terbatas juga tersapu. Raja-raja abadi dari Sekte Shenhuo itu ketakutan. Ini adalah kekuatan kelas Taiwu. Dengan satu pukulan, kehampaan dunia ini tampaknya ditekan, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Qin Jiansu ragu-ragu. Dia awalnya berencana untuk mengingatkan wanita tua itu untuk tidak kejam, agar tidak secara tidak sengaja membunuh pihak lain, tetapi setelah dipikir-pikir, wanita tua itu jelas bukan orang yang tidak tahu pentingnya itu, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia tidak menghentikannya. Namun, tanpa diduga, wanita tua itu dikalahkan. Melihat Suyi akan ditekan, tetapi sosoknya menghilang begitu saja. Wanita tua itu membeku di dalam hatinya. Tapi sekarang, Suyi sudah pergi. Sepertinya sangkar masih ada, tapi burung yang terperangkap dalam sangkar telah menghilang. Segera, punggung wanita tua itu menjadi dingin, dan tanpa ragu, dia berbalik dan menekan dengan telapak tangan. Ledakan. Yang membuat wanita tua itu mengerutkan keningnya adalah dia masih gagal menangkap jejak lawannya. Keluarlah. Dia berteriak keras dan membuat segel di tangannya. Kekosongan di dekatnya tiba-tiba runtuh, seperti dihancurkan oleh tangan besar yang tak terlihat, dan semburan kehancuran yang mengerikan menyebar. Tetapi pada saat ini, ujung tajam tiba-tiba muncul di atas kepala wanita tua itu, seperti sinar cahaya yang cepat dan sunyi. Menemukanmu. Ledakan. Pinggir tajamnya hancur. Tetapi pada saat yang sama, di bawah dasar laut, sosok Suyi meledak dengan keras, seperti pedang tak tertandingi yang keluar dari jurang. Tidak enak. Wajah wanita tua itu tiba-tiba berubah. Dia mengira Suyi bersembunyi tinggi di langit, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain terbunuh dari dasar laut. Ketika dia bereaksi, pihak lain sudah membantai. Ledakan. Mata dingin Suyi seperti kilat, dia melemparkan tinjunya seperti pedang, dan membantingnya. Pukulan ini membuat dunia melawan arus, dan kekosongan di dekatnya tampak runtuh. Pada saat kritis, untaian manik-manik rosario tulang putih yang tergantung di leher wanita tua itu bersinar, membentuk lingkaran dewa, mengelilinginya. Tetapi di bawah pukulan Suyi, cincin ilahi tiba-tiba mengalami dampak yang mengerikan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini. Mata wanita tua itu melebar tak percaya. Apakah ini kekuatan Raja Peri? Ini bahkan lebih menakutkan daripada peringkat Taiwu. Perlu dicatat bahwa tali rosario tulang putihnya adalah harta tingkat atas Taiwu, dan cincin ilahi yang berasal dari harta ini disebut hukum larangan Liuding Zhenxiao yang cukup untuk blok pukulan habis-habisan dari lawan level Taiwu. Tapi sekarang, metode kontrol akses ini telah terguncang dan retak. Bagaimana ini bisa membuat wanita tua itu tidak kaget? Sebelum wanita tua itu bisa mengubah taktiknya, Suyi telah melancarkan serangan yang kuat, mengacungkan tinju seperti pedang, dan meledakkannya ratusan kali sekaligus. Setiap pukulan tercetak dengan hukum Raja Seon yang tak terbatas. Wanita tua itu ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Tapi dia tidak bisa menahannya lagi. Kekuatan setiap pukulan Suyi luar biasa kuat. Dia terbunuh dan terhuyung mundur, dalam keadaan malu. Dalam sekejap mata, hidungnya memar, wajahnya bengkak, rambutnya acak-acakan, dan pelindung tubuhnya hampir hancur berkeping-keping.
Wanita tua itu hampir tercengang. Ini adalah Raja Peri. Di kejauhan, Qin Jiansu juga tercengang, dengan ekspresi hantu. Wanita tua itu adalah pelayannya, dan dia adalah makhluk sempurna tingkat Taihe yang hebat, dan dia tenang dan panas, bahkan jika basis kultivasinya sekarang ditekan ke tingkat Taiwu, itu sudah cukup untuk menghalangi mereka yang berada di alam yang sama di dunia peri manusia. Tapi sekarang, wanita tua itu dipukuli. Dihajar oleh Raja Abadi hampir tak terbendung. Ini. Raja Abadi dari Sekte Shenhuo juga tercengang dan tercengang. Mampu menghancurkan keberadaan Taijing, yang telah melihat Raja Peri yang begitu berani dan mendominasi di negeri dongeng hari ini. Ledakan. Kekosongan itu kacau dan bergejolak, dan lautan dari 10 arah terpengaruh, memicu gelombang yang mengerikan. Bahkan, saya harus mengandalkan untaian manik-manik Rosario itu untuk menahannya. Di sisi lain, aura Suyi seperti pelangi, menembus langit dan tanah. Di antara tinjunya, pedang Qi yang mempesona bersiul, merobek langit, dan kekuatannya berantakan. Tapi saya harus mengatakan bahwa wanita tua itu memang memiliki dua kuas. Perlu dicatat bahwa sejak di Tanah Suci, Suyi mampu membunuh Chu Yunjia dan kekuatan tingkat Taiwu lainnya. Dan sekarang Suyi adalah Raja Abadi. Dengan seluruh kekuatannya, dia bisa bergulat dengan Taiheji. Dan basis kultivasi wanita tua ini ditekan di kelas Taiwu, tetapi kekuatannya jauh dari sebanding dengan karakter seperti Chu Yunjia. Jika bukan karena ini, Suyi pasti sudah lama dibombardir dan dibunuh di tempat, dan tidak mungkin mendukungnya sampai sekarang. Ayo, cepat! Qin Jiansu berteriak. Dia menyadari ada yang tidak beres. Lawan yang harus dibersihkan kali ini bukanlah Raja Peri biasa, tetapi tunggul keras kepala yang tersembunyi. Ledakan. Lebih dari selusin Raja Abadi mengorbankan harta dan bergabung untuk membunuh masa lalu, satu persatu secara agresif. Tidak ada yang berani ceroboh, dan mereka tidak membuat reservasi saat mereka menembak. Betapa bodohnya kamu untuk terus maju mengetahui bahwa kamu akan mati. Suyi mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Pedang tersapu. Raja Abadi. Raksasa kelas 1 di dunia peri saat ini, yang tidak keluar dari dunia, menghormati Raja Peri. Tapi sekarang, Raja-Raja Abadi dari Sekte Shenhuo itu, seperti ngengat yang terbakar, tewas di medan perang dalam sekejap. Adegan berdarah itu tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Qin Jiansu tidak terkejut sama sekali. Raja-Raja Abadi dari Sekte Shenhuo itu mungkin adalah penguasa di mata semua makhluk di dunia abadi, tetapi di matanya, mereka adalah sekelompok pelayan yang bisa dibuang, bahkan jika mereka semua terbunuh, dia tidak merasa buruk sama sekali. Tentu saja, meskipun Raja Abadi ini sudah mati, mereka dapat dianggap telah memainkan peran. Di bawah pengaruh mereka, wanita tua itu akhirnya mengambil kesempatan untuk bernapas, dan tiba-tiba mundur dan kembali ke Qin Jiansu. Puan muda, ada yang salah dengan pria itu. Wanita tua itu mendesis. Dia penuh luka, rambutnya acak-acakan, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, matanya yang segitiga memar dan ungu, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Apakah ini pengecut? Di kejauhan, mata Suyi menunjukkan sedikit rasa jijik. Saya merasa sedikit menyesal. Karena dia khawatir mengungkapkan identitasnya, dia tidak menggunakan pedang di dunia, jika tidak, dia akan meretas wanita tua itu hidup-hidup. Jangan khawatir, meskipun dia adalah Taixuan, dia tidak akan mengancam kita. Wajah Qin Jiansu muram. Tidak bisa mengancammu. Suyi tertawa, kalau begitu lihat apakah kamu berani menggunakan semua kekuatan. Dia melangkah maju, nafas di tubuhnya naik, dan dia langsung membunuhnya. Kamu. Qin Jiansu sangat marah. Namun pada akhirnya, dia tidak berani menggunakan kekuatan aslinya. Sangat sederhana, kali ini dia datang ke dunia abadi, dan dia juga berniat mencari rejeki di jalan menjadi dewa. Namun, bukan berarti dia tidak punya cara untuk membunuh. Pergi. Qin Jiansu mengangkat tangannya. Sebuah jimat rahasia berwarna darah meledak di udara, dan kekuatan ilahi yang menakutkan dan tabu muncul, membunuh Suyi Zhen. Suyi tidak mengguncangnya dengan keras, kekuatan menjalankan pohon batas segudang menghilang begitu saja.
Qin Jiansu tidak berani mengungkapkan kekuatannya, tetapi dia tidak dapat mengungkapkan kekuatan reinkarnasi yang dapat menahan kekuatan para dewa. Jika tidak, identitas tersebut akan segera dibongkar. Sejak Sui dan wanita tua itu berkelahi, dia menyadari bahwa Sui dapat muncul secara diam-diam ke arah yang berbeda dan tidak dapat dikunci. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan gaib besar yang terkait dengan penindasan dan pemenjaraan, mereka akan dihindari oleh pihak lain dengan mudah. Ini luar biasa. Sampai sekarang, melihat Sui dapat dengan mudah menghindari pukulan kekuatan, pesona rahasia misterius, Qin Jiansu merasakan kejutan di hatinya. Keajaiban apa ini? Mengapa begitu menantang? Sebelum Qin Jiansu bisa sadar kembali, sosok Sui tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, meninjunya. Tajam seperti listrik, secepat cahaya. Pada saat kritis, wanita tua itu mengambil tindakan dan mengorbankan untaian manik-manik Rosario untuk memblokir pukulan Sui. Tapi dia diledakkan, berteriak kesakitan. Persetan, akun, timur, barat. Qin Jiansu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya dengan kebencian, dan berteriak, tidak perlu menekan kultivasinya, cepat jatuhkan dia. Aku akan kram dan mengupasnya, aku tidak bisa memohon kematian. Iya. Wanita tua itu sangat sedih sehingga dia akan menjadi gila. Mendengar ini, dia melepas tas kain abu-abu yang dia bawa selama ini. Ledakan. Seolah-olah segelnya telah dibuka, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan mantap pada saat ini, sampai ke tingkat Taihe. Kekuatan yang menakutkan membuat air di dekatnya mendidih seperti mendidih, menjadi bergejolak dan kacau, dan kehampaan setinggi 90.000 kaki itu bersenandung dan bergetar. Ini memberi kesan bahwa langit akan runtuh. Pada wanita tua itu, semua luka yang dideritanya sembuh dalam sekejap. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia benar-benar berbeda. Di kejauhan, mata Sui menjadi halus. Setelah membuktikan Dao dari Raja Abadi, dia menganalisis kekuatannya sendiri, cukup untuk bergulat dengan lawan dari Ordo Taihe. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin adalah apakah saya bisa membunuh lawan seperti itu. Dan sekarang, ada peluang. Cepat, bawa dia. Qin Jiansu berteriak, tidak mampu menahan kebencian di hatinya. Iya. Wanita tua itu melompat ke langit dan membanting telapak tangannya ke arah Sui. Ledakan. Dibandingkan dengan barusan, kekuatan dewa yang ditampilkan oleh wanita tua saat ini lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah Ordo Taihe. Di atas peringkat Taiwu, sempurnakan hukum keabadian, padatkan api Taijing, api tidak akan padam, dan semangat akan bertahan selamanya. Pada saat ini, di kedalaman mata Sui yang dalam, api yang berkobar diam-diam muncul. Dia muncul dan bergegas maju. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.